Apakah ada jalan keluar dan obat untuk teman saya ini, Tuan? Seperti ini manusia. Jadi seperti ini. Saya sudah meneliti dan saya sudah menemukan bahwasanya obat untuk luka bakar yang diterima dari serangan Nyai Danur Manggali itu hanya menggunakan sebongkah batu. Benar sekali. Batu apa itu, Tuan? Batu selopaho. Batu selopaho. Saya baru dengar. Batu apa itu? Batu itu berwarna seperti emas. Akan tetapi itu bukan emas. Itu hanya sebongkah batu. Batu itu dari mana, Tuan? Batu itu sebenarnya sumbernya ada di desa Sambeng ini manusia. Jadi ada bukit yang ada di desa Sambeng ini. Dahulunya itu di dalamnya itu terdapat sebuah bongkahan batu yang begitu besar. Di situ batu itu pernah dipecahkan oleh salah satu makhluk dan digunakan untuk kesembuhan. Nah, sebenarnya seperti ini. Mengapa saya bisa mengatakan bahwasanya batu selopaho itu adalah obat dari serangan yang dilontarkan oleh Danur Manggali itu. Jadi teman dekat saya itu juga terkena serangan. Ya, di situ pada saat saya berjalan, saya tidak sengaja menendang sebuah batu yang saya rasa saya mengetahui batu ini. Lalu tiba-tiba saya bawa saja itu untuk pulang karena saya masih penasaran dengan batu itu. Secara tidak sengaja batu itu jatuh di tubuh sahabat saya, di dadanya, dan dia langsung bereaksi di tubuh sahabat saya itu. Apakah ada contoh bentuk batunya agar saya ambilkan? Baiklah. Oh, tadi malam saya bertemu batu emas ini di ujung sana. Di mana? Di mana, Mas? Saya ambilkan. Tolong tunggu saya sebentar. Saya akan lari mengambilkan. Saya masih mengingat tadi malam saya bertemu batu ini. Nah, yang sangat disayangkan, batu yang saya miliki sudahlah hilang. Saya melihatnya, Tuan. Tadi malam ketika saya mengikuti Danur Manggali, bahkan di shooting ya. Maksudnya jenengan yang ada serangan api itu apa? Ya, Kita kan? lihat batu. Ada batu kayak emas gini. Oh iya Kamu iya bilang, iya iya. Ini batu emas. Hati-hatilah jebakan. Oh. Saya mengambilnya dulu, Tuan. Saya temennya sama Mas. Kau dan melihat, kau bisa ambilkan batu itu. Tolong ada bicara dulu. Saya temenin nggak, Mas? Nggak usah. Jangan bayar sendiri. Saya ikut, Mas. Oh, kamu tidak aja, Mas. Saya tapi boleh. Berapa? Salam kenal. Kan memang sudah bersahabat lama. Saya Panario ya. Tapi heran, luka seperti ini kenapa cepat sekali merusak saraf? Ya, saya juga sebenarnya tidak tahu apa permasalahan dan kekuatan apa yang dilakukan, yang dimiliki oleh Nyai Danur Manggali. Cuma di sini, dari kejadian yang sudah terjadi, serangan yang dilontarkan oleh Nyai Danur Manggali itu tidak akan pernah selamat. Yang namanya serangan apapun yang terjadi, jika saya menyebutkan ini karena ada racunnya, semua pasti ada penakalnya. Nah itu mungkin saya tidak punya. Ya, itu secara kebetulan saya itu menemukan yang memang tidaklah langsung sembuh seketika, akan tetapi pada saat itu meredakan, seolah-olah racun itu diresapi oleh batu. Seperti menarik tadinya. Benar sekali. Ya yang namanya obat ini memang beda-beda. Ada yang cara kerjanya cepat, ada. Wah, di sini semoga saja memang benar obat itu menggunakan batu selopaho itu.
Mudah-mudahan. Ya, batunya berwarna emas. Iya, Tapi itu bukan emas. hanya warnanya. Benar. Semoga temanmu itu cepat sampai. Sabar ya, Mbak ya. Nyemat, Mbak. Kamu yang Saya menemukan sengaja batu ini itu. dibuat itu. Karena untuk mengobatkan rasa sakitnya. Berarti ini di bawah tidak. Saya harap. Tolong bangunkan kembali. Bangunan saja. Benar sekali. Karena Kan tadi. seluruh racun itu akan begitu cepat menyebar ketika tidur. Baiklah. Tolong bangunkan saja. Itu sama saja ini sudah memakan waktu 1 hari. Jika mereka itu sudah tidur. Astagfirullahaladzim. Sembuh, Gun. Lebih baik mereka merasakan kesakitan. Tenang. Tenang saja. Beri tempat untuk Mas. kematian. Alhamdulillah. Benar sekali. Ini adalah bongkahan batu Selopaho. Benar. Ternyata kau malah mendapatkan lebih besar manusia. Ya, saya melihatnya tadi malam. Sampai berketinggian seperti itu. Mohon maaf, akan saya coba terlebih dahulu. Silakan. Apakah ini mempan terhadap bangsa manusia? Baik. Soalnya cara kerjanya ini adalah seperti menyerap racun ke dalam batu ini. Baik, silakan. Tahan, Gun. Astagfirullah. Begini. Mungkin saya akan melanjutkan. Bukan saya tidak bertanggung jawab. Setiap yang namanya penyakit pasti kan ada yang ahlinya. Mudah-mudahan ini bisa. Jika ada apa-apa, kau bisa panggil saya. Saya akan kembali ke sana. Mohon maaf ini. Bukan berarti saya tidak ampuh. Iya, Silakan berbaring. Ya. Mengerti. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih, Beb. Jika butuh bantuan, kami tidak apa-apa. Kami komitin. Ahli dalam pengobatan. Baiklah. Mantan membingkan, Mas. Asih, mantan. Hangat. Panas banget. Mas, turun, Mas. Panas banget. Sabar, Mbah. Kita yang segunakan, ke. Panas, Mbok. Panas, bering. Itu lu. Mas, beri panas. Sabar. Tahan, Mbah. Astagfirullahaladzim. Ini ternyata lebih banyak daripada temanmu yang satunya lagi. Ya, Jangan mau dikit coba minum lah. Oke. Bagaimana manusia? Aku lagi nyek. Aku sudah tidak merasakan sakit. sedikit mendingan. Panas banget. Panas pol. Memang ini tidak bisa menyembuhkan secara langsung. Tapi secara tiba-tiba nantinya lukanya akan hilang sendiri manusia. Ya, siap. Terima kasih. Tuan. Tenang, Mbah. Panas pol. Kena padan terasa, Mbah. Aduh, ini tak aku. Tahan, Mbah. Aduh. Panas banget. Tahan, Mbah. Panas pol. Aduh. Nyebut bah. Nyebut bah. Tahan. Aduh, tolong. Tahan, Mbah. Lengannya kompong. Panas banget. Apakah cara mengobatinya tidak ditempel? Enggak, ini hanya tinggal ditempelkan saja. Tidak ada apa-apa. Pada saat waktu itu, saya itu secara tidak sengaja
Batu itu jatuh di tepat di dada dari sahabat saya. Ternyata langsung bereaksi seperti itu. Jadi saya memang biarkan. Dan ternyata malah saya rasa itu racun-racun yang sudah menyebar itu tersedot. Alhamdulillah. Tidak sengaja yang membawa berkah. Benar sekali. Memang tidak secara langsung menyembuhkan secara total dan menghilangkan bekas ataupun luka. Tapi secara perlahan dia akan hilang dengan sendirinya. Tak habis moret aja. Saya rasa ini lebih banyak terkena serangannya. Ya memang dia posisinya ini ngarep sih mas. Paling teras. Ini bentuk bang. Bentuk-bentuknya apa? Bagaimana? Mau nggak kompak? Ada ngetong ini baca. Oh, bagus ya. Kalau kurang. Seperti ini saja manusia. Jika memang nanti teman itu merasakan sesuatu hal yang masih kesakitan dan kepanasan, kau bisa tempelkan batu ini kembali. Oh, berarti ini kita bawa. Ya, Lah, warga juga banyak yang kena. bagus. Ini bisa. Saya belum menyampaikan ini kepada Tuan Raja. Siap. Sebenarnya sumber batu ini itu ada di kiasas ini. Nah, katanya obat ada di sekitar kita kurang menyadari ya Tuhan. Kurang peka ini. Baiklah, Itu. saya hanya tadi lewat dan melihatkannya. Terima kasih. Tuhan Kamar. Saya mau tanya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti nanti ini dibawa untuk terapi, Mbak. Sampai sembuh belum sembuh, Mbak. Mario pura dia pertanyaannya, Mas. Mas, Tapi yakin. bener mendengar kan? Mas, itu kalau dipecah dibagi dua buat dangit saut mas itu dipegang dua-duanya gitu loh. Lah, malah Bisa nggak sih? Pokoknya anak kasih ate ya. Iya kok. Mending ini bareng-bareng, Mbak. Pengawak yang kemarin baca sengsara seneng sih ya. Kalau si Ujon gila nyongkon. Kita kena pokoknya iki makane nyong keringetan. Iya, nyong maksudnya nyekel loro-loro nih, iki Mbak. Yang tambah di sijine gentenan dek kena, dadi pecah-pecah kok kasiate hilang malah batire mati kok seneng ya. Wis mari, Mbah. Bocah. Ya si peridiku cuma mending ya. Mulane sering padu karo bojone kan gara-gara kayak gini ya. Sumpah Paman curhat nang kene kula. bapaknya Inka tak nara lumrah kuwi dangik. Wis istirahat di sini, istirahat. Iya geser ya bokan lagi geser gitu. Yang kowe kene sing aman kene malah. Ya mau jadi ki ngono 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 gak ada kok. Masih kok marisi kan ta. Kop lanjut di sini ana, Mas. Hah? Kop lanjut di sini ana ngomong kono. Mas, Jadi Mas Danang Mas Eh. Marcel lah. ya, Mas. Tumbe. Jelek banget. ya. Ada kami. Nanti. Istirahat di tengahnya Mas. Kene mending digawa guyon. Dulu Pak. Ya. Kayak nanti dilanjut lagi. Iya. Sama, Mbak. Bu dadang kan. Sem. Wis otomatis masalah, Mas. Berarti ki pihak yang jalan jalan sana. Assalamualaikum. Kayak anak karo biung kok. Iya. Oh. Senang hati jika memang ingin berbicara dengan kami. Silakan Tuhan. Mas, selanjutnya Mas. Angrap bebata aja ki Mas, aja kesuwen Mas. Salam manusia. Kotok, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin mendingan Sebelumnya perkenalkan, nama saya Punggu Sanggung dan perkenalkan juga ini istri saya. Hah?
Istri? Tak kira ibunya. Nani Dari Arya. mana ini Tuan? Kayaknya ini baru pertama kali bertemu. Benar sekali. Kita memang baru pertama kali bertemu. Oh, cangkir itu. Tetapi saya sudah mendengarkan cerita-cerita kalian dari salah seseorang yang mungkin kau kenal dekat dan mungkin kau akan bersedih ketika mendengar nama. Siapa itu Tuan Punggu? Tuan Raja Rakasota. Ya, bagaimana Tuan? Apakah masih membutuhkan kejelasan? Rasanya kami yang melakukan. Tidak. Memang benar. Saya bagian dari keluarga Tuan Raja Rakasota. Memang benar. Kebanyakan dari mereka menuduhmu dan menyalahkanmu Lanjutkan juga ujung-ujungnya. atas kematian dari Tuan Raja Rakasota. Saya di sini adalah keponakan dari Tuan Raja Rakasota. Tetapi berbeda dengan yang lain, saya sama sekali tidak menganggapmu sebagai dalang dibalik meninggalnya dari Tuan Raja Rakasota. Saya sering mendengar kisah-kisah perjalananmu, cerita-cerita tentang kalian semua dari Tuan Raja Rakasota ketika beliau masih hidup. Saya sering diceritakan kisah-kisah kalian. Kalian orang baik. Dan Tuan Raja Rakasota menganggap kalian seperti saudara, seperti anak, keponakan, bahkan lebih dekat dari itu. Saya tidak mempercayai bahwasanya kalianlah yang menyebabkan Tuan Raja Rakasota meninggal dunia. Terima kasih atas kepercayaannya, Tuan Punggu Jahli, Tuan Nyai Nani Aryani. Nah, jujur saja, sebenarnya cerita yang sebenarnya, Tuan Raja Rakasota menemui saya. Beliau memang menanyakan sebuah obat. Itu namanya minyak lentik asibah. Namun di malam itu saya tidak membawanya. Jika memang kejadiannya pas meninggalnya Tuan Raja Rakasota setelah menemuiku, mungkin itu menjadi alasan mereka menuduh bahwasanya saya adalah pelaku yang meracuni Tuan Raja Rakasota. Tapi ketahuilah, tuan-tuan semua, Tuan Putri, saya berani bersumpah demi nama Tuhan sekalipun, bahwasanya saya tidak ada niat sedikit pun untuk melukai bahkan membunuh Tuan Raja Rakasota. Beliau adalah guru saya. Beliau yang membuat saya kuat hingga saat ini. Bahkan, walaupun kau tidak mengatakan sumpah seperti itu, manusia, saya jauh lebih percaya bahwasanya kalian adalah orang baik. Amin. Bukan kalian yang membunuh Tuan Raja Rakasota. Saya yakin ada makhluk lain yang dengan sengaja memberikan racun terhadap Tuan Raja Rakasota. Berarti yang mencurigai saya itu pihak dari sisi perempuan dia. Ya, Apalagi itu kemarin ada kakaknya, Radu Suli namanya. Dia datang marah-marah. Saya benar-benar tidak bisa menjawabnya. sebenarnya pihak keluarga yang lain tidak terlalu memikirkan bagaimana Tuan Raja Rakasota bisa meninggal dunia. Tetapi Radu Sulilah yang terus menggembor-gemborkan, yang terus menyerukan namamu. Dia mengatakan seolah-olah kau yang paling bersalah, kau yang paling harus dipertanggungjawabkan di hadapan mereka semua. Saya takut, Tuan.
Ada sebuah permainan di balik ini semua. Saya pun menganggapnya demikian manusia. Kan gila sih. Sebentar Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada bilang. Mohon maaf, saya sengaja sebenarnya menunggu agar kalian menyelesaikan perbincangan kalian terlebih dahulu. Beliau keluarga besar dari Raja Rakasota, almarhum. Saya mengenal dan mengetahui. Kita juga bertemu pada saat perawatan jenazah dari Raja Rakasota. Iya, Jadi seperti ini, Kisah. Mohon maaf jika saya memotong pembicaraan kalian. mohon maaf juga, Tuan, apabila pembicaraan kalian itu bersifat rahasia. Saya akan mundur terlebih dahulu. Bagaimana? Sebenarnya di sini saya ingin mengatakan mengenai apa yang ada di dalam pikiran saya, mengenai dituduhnya Kisana sebagai pelaku dan dituduh membunuh Tuan Raja Rakasota. Dari apa yang terjadi pada saat pemakaman Tuan Raja Rakasota, saya memiliki satu nama yang dimana itu hanya baru terkaan saya, baru analisa saya yang menurut saya itu mencurigakan. Ratu Suli, Benar sekali. dia yang sangat amarah Tuan Sakaratina. Tadi malam saya sudah bentak-bentak saya. Di sini Ratu Suli memiliki gelagat yang sangat-sangat mencolok, Mencurigakan ini. mencurigakan. Bahkan dia selalu tidak terima akan apa yang semua sudah terjadi terhadap keluarga Tuan Raja Rakasota dan Putri Dewi Lanjarsari. Bagaimana Tuan? Menurut panjenengan, apakah Saya sependapat dengan Tuan ini. Saya sangat mencurigai Paman Ratu Suli. Mungkin dia tahu ataupun bahkan dia terlibat dengan kematian Paman Rakasota. Mohon maaf, Tuan. Seperti ini. Mungkin banyak dari keluarga Tuan Raja Rakasota menuduh kalianlah sebagai pelakunya. Tetapi tenang saja. Kami berdua masih tetap berada di pihakmu untuk membela. Saya yakin sekali kalian adalah orang-orang yang baik. Kau tenang saja. Sebagian besar yang menuduh kalian yang bersalah adalah bukan dari keluarga asli ataupun keluarga inti dari Tuan Raja Rakasota, melainkan dia keluarga dari Dewi Lanjarsari. ya semoga permasalahan ini akan segera dipecahkan. Amin. Dan siapapun mereka pelakunya, Seperti ini, manusia, ketika kau membutuhkan bantuan tentang permasalahan yang kita hadapi sekarang, saya akan siap membantu. Tuan Raja Rakasota adalah keluarga saya, bukan keluarga mereka yang menyalahkan. terima kasih banyak Tuan Punggu Salih, Tuan Nani. Aryani. Mungkin saya akan kembali ke istana terlebih dahulu. Silahkan Tuan. Terima kasih banyak sudah mau mampir dan membicarakan hal ini.
Tetap semangat, Manusia. Tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya sementara baru itu terkaan yang saya dapatkan. Kita di sini belum bisa memastikan bahwasanya Ratu Sulillah pelaku sesungguhnya yang memberikan racun dan yang memanfaatkan keadaan ini untuk mencari pertanggungjawaban atas kematian dari Tuan Raja Rakasota. Dan untuk Kisanak semuanya, Kisanak jika didatangi oleh pihak keluarga dari Tuan Putri Dewi Lanjarsari, Kisanak harus menghadapinya dengan tenang, dengan sabar. Janganlah Kisanak ada amarah pada saat mereka mengolok-olok Kisanak. Baik Tuan Raja. Terima kasih atas wawasannya. Saya akan mencari lebih dalam kembali mengenai permasalahan yang sedang terjadi ini. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah hal yang salah. Sebenarnya dengan kematian dari Tuan Raja Rakasota, tugas kita adalah mendoakan. Itu yang saya sedihkan. Kenapa harus ini terjadi? Bukanlah kita mempermasalahkan kematian dari Tuan Raja Rakasota, tapi sebenarnya tugas kita itu adalah mendoakan yang terbaik agar Tuan Raja Rakasota bisa tenang dan bahagia. Baiklah, mungkin itu saja di sana. Sebentar lagi suara azan akan berkumandang. Tenangkanlah pikiran di sana. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Gilo. Salat dulu. Ya Mas, Yuk. Mas. Imam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kondisi saya sangatlah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar dengan kalian? Alhamdulillah Pak, kami juga dalam kondisi yang sangat baik. Syukur jika seperti itu. Mohon maaf, kedatangan saya hanya ingin memastikan bahwasannya kau tidak benar-benar memberikan sesuatu di mana menjadi penyebab kematian dari Tuan Raja Rakasota. Saya ingin mendengar secara langsung dari dirimu. Intinya seperti ini Pak. Ya. Saya memahami mungkin dari kejadian ini membuat berita yang sangat ramai di sana. Ya. Tapi di waktu malam itu memang benar Tuan Raja Rakasota itu datang menemui saya. Beliau mengatakan katanya badannya lagi kurang enak. Lalu tujuan beliau menemui saya itu meminta sedikit minyak yang diberikan oleh Patih, yaitu Lentika Siba, dengan harapan bisa mengurangi rasa sakit yang sedang dialami oleh Tuan Raja Rakasota. Tetapi di kala itu saya tidak membawanya Patih, karena minyak itu saya simpan di rumah. Dan saya menyarankan ya, jika memang mau, maka saya akan ambilkan terlebih dahulu. Tetapi beliaunya malah justru menjawab, biarlah pagi hari saja, nanti saya akan datang menemuimu di rumah. Dan saya disuruh tetap melanjutkan perjalanan eksplor seperti biasa. Baiklah, karena di sini yang saya takutkan juga itu ada pengaruh dari minyak yang saya berikan. Jika memang kalian belum memberikan minyak itu, berarti di sini ada sebuah permainan yang memanfaatkan dan juga ingin mengadu domba antara kalian dan keluarga dari Tuan Raja Rakasota. Saya juga berpikir seperti itu. Tuan Raja Donggobilo juga sedang menganalisa mengenai kasus ini, Pak. Ya, dan kedatangan saya juga
ingin mengabarkan sesuatu. Bahwasannya, mau tidak mau, siap tidak siap, saya mendengar kabar peperangan akan terjadi antara keluarga dari Tuan Raja Rakasota dan juga Dewi Lanjarsari dengan kita. Waduh. Ini jadi Jawa iki, Mas. Seperti ini manusia. Sebelum peperangan itu terjadi, saya ingin datang ke tempat di mana terakhir kalian bertemu dengan Tuan Raja Rakasota. Saya ingin tahu dan saya ingin menggali informasi dari makhluk-makhluk yang berada di sekitar tempat perbincangan kalian dilakukan. Karena saya yakin setiap makhluk akan merasa penasaran jika ada manusia yang bisa dengan mudahnya berkomunikasi dengan bangsa seperti kami. Baik Patih, jika seperti itu maka mari kita tunjukkan Patih. Baiklah, antarkan saya ke tempat itu. Semoga saja dengan adanya kita mencari informasi dan mencari barang bukti yang dimana nantinya itu bisa dijadikan saksi, itu menghalau peperangan saudara ini terjadi. Iya, benar gue, Mas. Benar. Semoga saja. Baiklah, mari antarkan saya ke tempat itu. Baik Patih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Jawa dulu, Jen. Malah ada peperangan di Allah. Maju. Sudah ada deklarasi Mas, gimana Mas? Ayo. Samperan di. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Lokasi berdirinya Tuan Raja Rakasota awalnya berdiri pas tepat di Tuan Patih berdiri mungkin ya. Iya, kurang lebih di sini. Dan saya di kala itu saya berada di sini. Ini Mas Danang. Nah, saya di sini Pak. Saya di sini, saya di sini. Sini. Baiklah, Jangan ya, Bang. Bisa matanya. jika memang di sini adalah tempat terakhir kalian bertemu dengan Tuan Raja Rakasota, saya yakin banyak sekali makhluk-makhluk di sekitar sini yang mendengarkan perbincangan kalian. Saya minta siapkan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dulu. Siapa kau? Perkenalkan, saya adalah Dharma Wulu. Ada apa? Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Darmo. Saya bolehkah meminta waktu sebentar untuk menanyakan sesuatu padamu? Saya tidak mempunyai banyak waktu. Silakan. Jadi seperti ini. Apakah kau memahami manusia-manusia ini? Saya sering melihatnya berkeliaran di daerah sini. Lalu, apakah kau melihat manusia-manusia ini berbicara dengan salah satu makhluk yang dari pihak kerajaan di tempat ini? Kemarin saya melihat. Baiklah. Lalu, apakah kau mengetahui apa yang ada di dalam perbincangan itu? Mohon maaf sebelumnya, saya sama sekali tidak mengerti. Dan saya tidak mau pilih. Saya yang melihat mereka pedangin di atas. Lalu saya pergi. Karena saya merasa itu tidak penting bagiku. Baiklah. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kau mau berbicara dan menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya apa? Ada sesuatu hal yang harus dibicarakan. Baik.
Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kau dari kalangan orang yang cukup kaya. Tidak. Saya sama seperti dirimu. Beda. Kau mengenal manusia. Baik, sudah. Seperti itu. Saya akan kembali. Silakan, mohon maaf telah mengganggu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di sini ada rumah. Siapkan lagi, Rakan.